Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Hijriah. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS 2022 di wilayah BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 8, kelompok 2, NDH 16. Dan saya bekerja di instansi SMA Negeri 1 Tabukan, Barito Kuala. Hari ini saya akan berbagi pengalaman mengikuti kegiatan pembelajaran harian, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, sebelum saya berbagi pengalaman, ada yang masih ingat atau ada yang sudah belajar apa itu sinkronus dan asinkronus? Nah, sinkronus dan asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan pada saat masa pandemi COVID-19, yaitu pembelajaran jarak jauh. Bedanya, kalau sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time, yaitu di mana pembelajaran dilakukan, misalnya kami antara Widya Suara dengan peserta Latsar CPNS secara online dan dapat melakukan komunikasi secara dua arah, langsung memberikan feedback. Jadi misalnya Widya Suara bertanya, kami bisa langsung menjawab. Nah, itu melalui video konferensi, contohnya melalui media Zoom Meeting. Sedangkan asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara tunda. Maksudnya, pembelajaran tidak sama-sama online, akan tetapi dilakukan dengan LMS, Learning Management System, di mana materi sudah dipersiapkan, baik itu dari guru ataupun Widya Suara. Sehingga peserta atau murid dapat mengaksesnya secara lebih fleksibel. Jadi, murid atau peserta tinggal mendownload atau mengunduh. Misalnya filenya bentuknya PDF atau misalnya bentuk tugas, itu ada di aplikasi LMS tadi. Nah, contohnya misalnya kalau Latsar, kami diberikan aplikasi yaitu LMS, jadi peserta dapat login di LMS dan masuk kelas. Jadi tinggal diklik aja misalnya kelas hari ini, tanggal hari ini, terus ada tugas apa nih dari Widya Suara, jadi tinggal diunduh aja. Misalnya Widya Suara memberikan materi, jadi kami tinggal mengunduhnya saja. Itu namanya pembelajaran asinkronus. Atau bisa juga kami sebelum melakukan kegiatan physical distancing, kami ada namanya pembelajaran MOOC, yang dimana pembelajaran MOOC itu adalah pembelajaran mandiri. Kami diberikan materi, kami diminta untuk mengunduh, jadi kami belajar materi itu secara mandiri. Nah, itu termasuk pembelajaran asinkronus. Nah, jadi paham antara sinkronus dan asinkronus? Sinkronus secara langsung, kalau asinkronus secara tidak langsung, bisa lebih fleksibel. Adapun tahap pengalaman saya saat mengikuti Latsar. Yang pertama yaitu melalui metode MOOC. Yakni kami diberi materi pembelajaran secara mandiri, yaitu diminta untuk mengunduh atau mendownload modul, yaitu modul 1 sampai dengan modul 4 di aplikasi LMS. Di sini belajarnya secara mandiri. Nah, setelah belajar mandiri, kami diminta untuk mengikuti namanya evaluasi. Nah, setelah mempelajari isi dari modul, jadi kami diminta untuk mengerjakan evaluasi. Evaluasi itu soalnya pilihan ganda 1 sampai 50. Apabila itu lulus, ada batas KKM-nya, yaitu 70. Apabila lulus, maka dia adalah menjadi sebagai syarat utama untuk mengikuti Latsar tahapan selanjutnya.
Yang kedua, pelaksanaan physical distancing. Physical distancing. Nah, pada saat physical distancing, Latsar ini dibagi menjadi dua metode, yaitu ada asinkronus dan sinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time atau tatap muka melalui video konferensi, yaitu tatap muka atau pertemuan antara peserta Latsar CPNS dan Widya Suara. Jadi di sana bisa berbagi informasi, tanya jawab seputar materi, yaitu antara Widya Suara dan peserta Latsar CPNS. Sedangkan asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan tidak dengan waktu yang sama. Jadi asinkronus ini yaitu Widya Suara mengunggah file materi atau tugas di aplikasi LMS, sehingga tugas peserta yaitu mengunduh melalui aplikasi LMS tersebut. Misalnya materi diunduh, dipelajari. Terus kalau misalnya tugas dikerjakan dan dikirim lagi di aplikasi LMS tersebut. Nah, pada saat pembelajaran ini kami bukan hanya diberikan pemahaman tetapi kami diminta untuk menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi, kalau di dalam pembelajaran MOOC tadi, kami belajar secara mandiri, yaitu modul 1 sampai modul 4 itu harus bisa dipahami. Nah, sedangkan pembelajaran yang kedua, yaitu melalui physical distancing tadi, kami sudah bisa menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi intinya, materi yang ada di modul harus kami bisa terapkan di lingkungan instansi pekerjaan masing-masing. Contohnya, materi tentang analisis isu kontemporer. Nah, di analisis isu kontemporer itu banyak sekali cara untuk menganalisis isu atau masalah yang terjadi, dan kami dapat menerapkannya dalam instansi kami masing-masing. Di sini ada juga kelebihan dan kekurangan metode asinkronus dan sinkronus. Kita ke sinkronus dulu. Kelebihan sinkronus adalah kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan Widya Suara, baik itu bertanya, mengemukakan pendapat dengan tujuan menyamakan konsep pemikiran. Selain itu juga Widya Suara dapat menilai sikap kita dan keaktifan kita dalam pembelajaran tatap muka melalui video konferensi. Sedangkan kekurangannya ini terkendala apabila jaringan yang tidak stabil, yaitu bertempat tinggal misalnya di pedalaman. Nah, sedangkan asinkronus yaitu kelebihannya 1. Waktu yang lebih fleksibel, mendorong peserta Latsar untuk berpikir lebih mendalam dalam mempelajari materi atau dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, kita bisa belajar nih sesuai dengan karakteristik kita masing-masing. Nah, misalnya yang belajarnya suka sambil rebahan, atau belajarnya suka sambil nonton TV atau mendengarkan lagu. Jadi itu sesuai karakteristik individu masing-masing. Nah, namun kekurangan di asinkronus yaitu 1. Cepat merasa bosan. Misalnya diminta untuk membaca modul, lihat modulnya banyak sekali halamannya, jadi malas untuk membacanya atau ngantuk. Yang kedua, adanya kesalahpahaman dalam pengerjaan tugas. Misalnya di LMS ada tugas nih, terus kita salah paham, salah tanggap, kita kerjakan apa dan yang diminta Widya Suara apa. Jadi kan kada sama nih, tidak sama jadinya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pengalaman saya dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.